Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tentang prediksi harga saham menggunakan RNN dan LSTM. Namun di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan dipersilahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zahrian Zahromal Razab dengan NIM 10 10 12 3073. Di sini tugas saya membuat codingan dan membuat PowerPoint. Halo, perkenalkan nama saya Febrianti Sriwaringo dengan NIM 10 10 12 30 0265. Di sini kerja saya membuat codingan dan membuat paper. Halo. Oke, halo. Perkenalkan nama saya Kristian Yodi dengan NIM 10 10 1230 199. Di sini saya mempunyai job desk untuk membuat codingan dan sebagai video editor. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hafiza Zakira dengan NIM 10 10 12300357, di mana job desk saya adalah membuat codingan dan membuat paper. Halo, saya Kurniawan Rizvaldo Lauko dengan NIM 10 10 12 33 0372 dengan job desk saya itu mencari jurnal. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tentang latar belakang dan tujuan. Nah, untuk latar belakang sendiri, di mana di sini adalah pasar saham merupakan sistem yang sangat dinamis, dengan pergerakan harga yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, prediksi harga saham ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan investasi. Model deep learning seperti RNN dan LSTM ini menawarkan kemampuan unggul dalam mengelola data berurutan atau time series, di mana membuatnya sangat relevan untuk prediksi harga pasar. Untuk tujuannya sendiri, di sini ada untuk menilai dan Jo- membandingkan performa model RNN dan LSTM, mengevaluasi akurasi prediksi numerik menggunakan RMSE dan MAE, mengukur akurasi klasifikasi arah tren naik ataupun turun, dan memberikan rekomendasi model terbaik berdasarkan hasil evaluasi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan ngejelasin terkait dataset. Nah, sebelumnya tuh kita telah konsultasi dengan asisten dosen, di mana kita tuh menggunakan dua data, yaitu data terpisah dan data gabungan dari Double A. Nah, dataset sendiri tuh menggunakan data historis saham dari Nasdaq dengan lebih dari 8.000 entry, dan informasi yang tersedia mencakup simbol saham, tersedia status perdagangan, kategori pasar, dan karakteristik keuangan lainnya. Nah, di data sendiri itu terdapat dua skema. Yang pertama itu data terpisah, di mana saham dianalisis secara individual, dan di data gabungan, semua data saham itu disatukan. Nah, untuk teori dasarnya sendiri itu ada dua, yaitu RNN dan LSTM, di mana RNN itu memproses data sekuensial, yaitu memiliki memori terhadap input sebelumnya. Nah, sering digunakan di LNP, voice recognition, dan prediksi keuangan. RNN sendiri itu memiliki kelemahan, yaitu vanishing gradient dan lambat dalam pelatihan. Dan untuk LSTM sendiri yaitu atau long short term memory dikembangkan dari RNN, yaitu memiliki tiga gerbang utama yaitu input, forget, dan outget. Nah, LSTM ini cocok untuk menangani dependensi jangka panjang dalam data. Dan LSTM ini memiliki keunggulan lebih stabil dan presisi dalam memproses time series dibanding RNN sendiri. Ini adalah pre-processing data, yang dimana yaitu adalah tahapan pertama sebelum dimulainya pelatihan model. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama itu adalah resampling, menjadikan data punya interval waktu yang konsisten sehingga penting untuk analisis deret waktu. Lalu yang kedua itu adalah log return, yaitu menghitung perubahan logaritma antar periode untuk menstabilkan varians dan membuat data lebih stasioner. Lalu yang ketiga ada scaling, yaitu menggunakan min-max scaler untuk menormalisasi nilai ke rentang 0 sampai 1 sehingga setiap variabel seimbang, sebanding. Lalu ada handling missing value, yaitu mengisi nilai hilang atau missing dengan metode interpolasi dan menyaring data yang tidak layak. Lalu yang terakhir adalah split data, yaitu memisahkan data menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk testing, lalu menggunakan rolling window saat validasi model. Lalu ini adalah desain model, dengan inputnya itu adalah data historis harga saham Nasdaq, dengan outputnya itu adalah prediksi harga dan arah tren naik turunnya. Sehingga evaluasinya itu adalah RMSE, yaitu ukur kesalahan prediksi harga, lalu ada MAE, yaitu rata-rata selisih absolut prediksi, lalu yang terakhir adalah akurasi, yaitu ketetapan klarifikasi arah tren naik turunnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diagram blok ini. Jadi, pada diagram blok ini, kita mulai dengan dua jenis data, yaitu data terpisah dan data terpisah original. Nah, langkah pertama adalah proses penyatuan data dari data terpisah menjadi data gabungan. Nah, setelah datanya digabung, itu kita melakukan eksekusi kode dengan data gabungan tersebut, yang menghasilkan prediksi satu dan nilai akurasi satu. Nah, sementara itu, dari data terpisah original, kita lakukan juga nih running code secara terpisah yang menghasilkan prediksi 2 dan akurasi 2. Selanjutnya, kedua hasil prediksi dan akurasi ini kita bandingkan pada tahap perbandingan hasil.
Nah, selanjutnya dari situ kita dapat melakukan analisis untuk menentukan prediksi terbaik dan akurasi terbaik. Jadi semua analisis tersebut akan mengarahkan kita pada kesimpulan final yang memberikan gambaran hasil terbaik dari proses ini. Nah, secara keseluruhan, diagram ini adalah proses evaluasi antara metode menggunakan data gabungan dan data terpisah original, yang memungkinkan kita melihat pendekatan mana yang memberikan hasil prediksi dan akurasi yang paling optimal. Nah, selanjutnya adalah hasil evaluasi. Nah, untuk hasil evaluasi sendiri, kita ada dua hasil evaluasi, yaitu data terpisah dan data gabungan. Nah, yang pertama adalah data terpisah. Untuk model RNN-nya sendiri, itu MSE-nya bernilai 0,019431, RMSE-nya bernilai 0,1399395, MAE-nya bernilai 0,110430, F1 score-nya bernilai 0,330435, dan akurasinya bernilai 0,446043 atau 44,60%. Nah, untuk LSTM-nya sendiri, nilai MSE-nya bernilai 0,018471, RMSE-nya 0,135909, MAE-nya bernilai 0,106931, F1 score-nya bernilai 0,683168, dan akurasinya bernilai 0,539568 atau 53,96%. Nah, selanjutnya untuk data gabungan, model RNN sendiri untuk MSE-nya bernilai 0,022429, RMSE-nya bernilai 0,149763, MAE-nya bernilai 0,097733, dan F1 score-nya bernilai 0,533333, dan akurasinya bernilai 0,446043 atau 44,60%. Nah, untuk model LSTM, MSE-nya bernilai 0,022407, RMSE-nya 0,149689, MAE-nya bernilai 0,097998, F1 score-nya bernilai 0,533333, dan akurasinya bernilai 0,474820 atau 47,48%. Baik, selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan grafik dan confusion matrix, kita akan membahas terlebih dahulu isi dari codingannya. Baik, di sini saya menggunakan satu codingan untuk dua jenis data. Yang pertama itu untuk import library. Di sini kita mengimpor semua library yang diperlukan, seperti Pandas dan NumPy, Matplotlib, sklearn, dan TensorFlow. Di bagian kedua dan tiga ini merupakan sistem auto detect format file dan encoding, mencari kolom det dan close secara otomatis, mengkonversi ke format data time dan set sebagai indeks, dan outputnya sebagai data telah dimuat dengan kolom det dan close. Kemudian pada bagian 4, di sini kita mengubah data harian menjadi bulanan. Dan bagian kelima, kita menghitung log return-nya dengan dua target prediksi. Yang pertama harga penutupan dan yang kedua log return. Yang keenam adalah data scaling untuk menormalisasi data dengan mengubah data rentang 0 sampai 1. Dan yang ketujuh, itu membuat data untuk time series. Di sini kita membuat sliding window dengan time step 5 yang menggunakan 5 bulan sebelumnya untuk prediksi bulan berikutnya. Dan yang ketujuh, di sini kita membagi datasetnya 80% training dan 20% testing. Dan kita menggunakan shuffle sama dengan false karena kita menggunakan data time series. Dan di sini kita mempertahankan urutan kronologis datanya. Kemudian di bagian 9, di sini kita menggunakan simple RNN sebesar 50 menjadi dens 25 dan dens 1. Kemudian ada trainingnya menggunakan 50 epochs. Dan di model LSTM, di sini arsitekturnya adalah LSTM 50 menjadi dens 25 dan dens 1. Parameternya sama untuk fair comparison atau perbandingan yang cukup adil. Kemudian di bagian 10, bagian 11, ada prediksi inverse dan prediksi dan inverse transform, di mana kita melakukan prediksi pada dataset dan mengembalikan hasil ke skala asli, menghasilkan prediksi dalam nilai rupiah dan log return. Pada bagian 12, di sini kita mencari MSE, RMSE, dan MAE. Maksudnya apa? MSE itu semakin kecil semakin baik, RMSE itu dalam satuan aslinya, dan MAE itu rata-rata error absolut. Kemudian pada bagian 13, di sini kita mengubah log return menjadi kelas, di mana naik itu lebih dari 0 atau turun, kurang dari sama dengan 0. Kita juga mencari F1 score, di mana harmonic mean dari precision dan recall. Dan kita juga mencari akurasi, di mana akurasi sendiri adalah persentase prediksi yang benar. Kemudian adalah bagian ke-14. Di sini kita membandingkan model. Kita juga membuat tabel perbandingan semua matriks, menentukan model terbaik berdasarkan RMSE dan F1 score. Kemudian kita dapat yang ke-15 sampai ke-18. 15, 16, 17, dan 18 adalah visualisasinya. Yang ini untuk plot loss, yang ini untuk grafik prediksi versus aktual, yang ini untuk confusion matrixnya dari RNN, dan ini juga untuk LSTM, dan yang ke-18 ini untuk bar chart untuk perbandingannya. Kita lanjut ke hasil dari visualisasinya. Pertama, kita akan membahas tentang data terpisah.
di data terpisah kita bisa melihat data aktualnya itu cenderung random di pertengahan, tetapi di awal dan di akhir terjadi penurunan yang signifikan. Sedangkan pada RNN dan LSTM cenderung stagnan di nilai 0. Kemudian ada grafik loss, di mana semakin banyak data dibaca, grafik loss-nya mendekati 0. Kemudian ada LSTM, maksudnya Confusion Matrix. Berdasarkan Confusion Matrix, model LSTM menunjukkan presisi prediksi yang lebih seimbang meski tetap memiliki kesalahan klasifikasi signifikan. Di sisi lain, RNN cenderung lebih berat ke kelas naik sehingga menghasilkan banyak false positif. Ini menunjukkan bahwa LSTM lebih unggul dalam stabilitas klasifikasi dua arah, sementara RNN lebih cocok untuk mendeteksi satu arah tren saja. Dan ini adalah bar chart untuk keempat klasifikasi. Yang pertama untuk MSE. MSE, RNN, dan LSTM cenderung mirip. Di RMSE-nya juga cenderung mirip, dan MAE juga tidak terlalu jauh nilainya. Namun di classification matrix terdapat perbedaan yang signifikan di mana F1 score NNN lebih tinggi dibandingkan LSTM, namun akurasi di LSTM lebih tinggi dibandingkan akurasi di RNN. Nah, kemudian kita akan membahas data gabungan. Tidak seperti data terpisah tadi, di sini garis aktualnya lebih tinggi atau lebih banyak randomnya dibandingkan sebelumnya. Dan RNN-nya juga dan LSTM-nya lebih tidak stagnan di nol untuk prediksinya. Tapi di grafik loss-nya sama saja, semakin banyak dibaca data, semakin sedikit loss yang diterima. Nah, dari confusion matrix ini, LSTM menunjukkan performa tinggi dalam mengenali tren naik, tetapi gagal pada turun. Sedangkan RNN sebaliknya, lebih handal mendeteksi turun namun gagal mengenali tren naik. Keduanya menunjukkan bias klasifikasi yang kuat, sehingga evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk keseimbangan prediksi dan peningkatan model. Nah, ini adalah 4 klasifikasi dari data gabungan, di mana didapat MSE RNN sebesar 0,01, 0,019431, LSTM 0,018471, dan di RMSE didapat RNN 0,139395 dan LSTM 0,135909, dan di grafik MAE itu RNN-nya dapat 0,11 dan LSTM-nya didapat 0,10. Nah, pada perbedaan klasifikasi matriks ini terjadi perbedaan lagi, di mana F1 score LSTM lebih tinggi jauh dibandingkan RNN, dan akurasinya juga lebih tinggi dibandingkan RNN itu sendiri. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya nih. Nah, untuk kelebihannya sendiri, model LSTM ini menawarkan kestabilan dan akurasinya yang lebih tinggi. Nah, dengan nilai RMSE dan MAE yang lebih kecil, menunjukkan performa prediksi yang lebih baik. Nah, selain itu, tahap preprocessing seperti lockreturn dan scaling itu mendukung performa model secara keseluruhan. Nah, model ini juga mampu menangani noise serta ketergantungan jangka panjang dalam data, sehingga hasil prediksi lebih handal di kondisi pasar yang kompleks. Nah, untuk kekurangannya sendiri, itu yang pertama, akurasi dalam mengidentifikasi tren naik atau turunnya itu relatif rendah, dengan prediksi yang mendekati nilai acak sekitar kurang lebih 50%. Nah, selain itu, model ini memanfaatkan data eksternal seperti model ini tuh belum memanfaatkan data eksternal seperti sentimen pasar dan berita yang sebenarnya dapat memperkaya konteks pribadi. Dan kekurangan yang terakhir adalah model RNN itu cenderung lambat dan rentan terhadap masalah vanishing gradient yang dapat mempengaruhi kecepatan dan kualitas pelatihan model. Kita dapat membandingkan performa RNN dan LSTM berdasarkan 3 matriks. Yang pertama itu ada RMSE, ada F1 score, dan akurasi. Nah, untuk RMSE, di situ LSTM itu memiliki nilai RMSE terbaik, yaitu 0,149689, yang artinya itu lebih akurat dalam memprediksi angka. Dan untuk F1 score, di RNN unggul di F1 score, yaitu nilainya sekitar 0,5333, cocok untuk klasifikasi karena lebih seimbang menangani data positif dan negatif. Dan yang terakhir itu ada akurasi. LSTM memiliki akurasi yang tinggi, yaitu sekitar 53%, yaitu menunjukkan jumlah prediksi besarnya lebih banyak. Baik, selanjutnya ini adalah kesimpulannya di mana model LSTM ini terbukti lebih unggul dibandingkan dengan RNN di dalam prediksi harga saham. Dan ditunjukkan oleh nilai RMSE dan MAE yang lebih rendah serta prediksi yang lebih stabil. Namun, akurasi klasifikasi arah tren ini masih rendah di kisaran 48% sampai 50%, sehingga kurang dapat diandalkan untuk menentukan pergerakan naik atau turun. Untuk hasil yang lebih optimal, diperlukan integrasi data eksternal atau menggunakan model hibrid seperti LSTM CNN. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.